Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abud Sargifari S. Arman, NIM 19310412220, kelas PJKRE 2019. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan motorik. Konsep dasar perkembangan motorik terbagi atas dua, yaitu motorik dan psikomotorik. Perkembangan motorik, suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Perkembangan motorik menurut sekelompok pakar sebagai perubahan dari perilaku gerak yang merefleksikan interaksi dari kematangan organisme dan lingkungannya. Perbedaan perkembangan, kematangan, dan pertumbuhan. Perkembangan ialah istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Pertumbuhan ialah aspek struktural dari perkembangan. Mengukur pertumbuhan menurut antropometri. Mengukur tinggi badan. 2. Mengukur berat badan. 3. Mengukur panjang bagian tubuh. 4. Mengukur luas badan. 5. Mengukur keliling badan. Mengukur perkembangan motorik terbagi atas dua bagian, yaitu metode produk dan metode proses. Berikut beberapa prinsip perkembangan motorik. 1. Bergantung pada otot dan syaraf. 2. Tidak terjadi sebelum anak matang. 3. Mengikuti pola. 4. Dimungkinkan menemukan norma. 5. Urutan perkembangan motorik. 6. Perbedaan individu. Berikut nilai perkembangan motorik, yaitu pengalaman, hak dan kesempatan beraktivitas, keseimbangan jiwa dan raga, mampu menjadi diri sendiri, dan kehasratan yang baik. Berikut ini tujuan perkembangan motorik. Tujuannya mengkaji proses tahapan kemampuan gerak. Fungsi perkembangan motorik, yaitu penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Hubungan perkembangan motorik dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat bergantung pada perkembangan intelektual. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Sensori motorik dimulai saat lahir dari dua tahun. Preoperasional dimulai dari 2 tahun sampai dengan 8 tahun. Konkret operasional dimulai dari 8 tahun sampai dengan 11 tahun. Formal operasional dimulai dari 11 tahun sampai dengan 12 tahun. Berikut aspek perkembangan fisik individu. 1. Sistem syaraf. 2. Otot. 3. Kelenjar endokrin. 4. Struktur fisik.
Jenis perkembangan motorik terbagi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Perkembangan motorik anak terbagi atas dua. Motorik halus dilakukan sejak berjalan, berlari, dan melompat. Perkembangan motorik kasar dimulai saat anak menulis, melempar, dan menggambar. Dynamic System Theory ialah teori yang menjelaskan secara detail tentang sistematika motorik anak. Perkembangan motorik. Seaman pada tahun 1973 menyatakan bahwa anak perempuan pada usia middle childhood kelenturan fisiknya 5% sampai 10% lebih baik daripada anak laki-laki. Tetapi kemampuan fisik atletis seperti lari, melompat, dan melempar lebih tinggi anak laki-laki dari anak perempuan. Stimulasi perkembangan motorik anak yaitu 1. Dasar keterampilan menulis dan menggambar. 2. Keterampilan menggunakan alat olahraga. 3. Gerak permainan. 4. Gerakan ibadah. Perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik berbeda tingkatannya pada setiap individu. Oleh karena itu, orang tua dan orang dewasa di sekitar anak harus mengamati tingkat perkembangan anak-anak dan merencanakan kegiatan untuk menstimulasinya. Selain dari gerak stimulasi, perkembangan motorik anak juga dapat dipengaruhi oleh gizi anak. Bayi yang kekurangan gizi yang tidak mendapatkan suplemen diduga mengalami defisit myelinisasi. Artinya terjadi kesulitan dalam menghantarkan informasi dari satu neuron ke neuron yang lain. Hal ini menyebabkan intelektual anak menjadi rendah. Tahap perkembangan motorik anak dimulai dari 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Tes Denver. Tes yang umum dilakukan untuk memantau perkembangan motorik. Perkembangan anak berdasarkan tes Denver. Yang pertama, personal sosial. Kedua, bahasa. Ketiga, motorik kasar. Keempat, motorik halus adaptif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.